nama saya Dwiko Aulia Tinggal dari kelompok 6 Ekonomi Publik akan menjelaskan materi tentang taxation and efficiency atau pajak dan efisiensi. Yang pertama, mari kita mulai dari pengertian pajak. Pajak merupakan suatu pungutan yang harus dibayarkan oleh warga negara kepada negaranya. Jika kita berbicara tentang pajak, pasti terdapat ciri-ciri pajak. Ciri-ciri pajak yang pertama, pajak dikelola dan dipungut langsung oleh pemerintah, baik pemerintah tingkat daerah maupun pemerintah tingkat pusat. Yang kedua, pajak dipungut mengikuti suatu aturan perundang-undangan yang berlaku. Dan ciri yang ketiga, pajak akan dipungut sesuai dengan biaya yang nantinya biaya tersebut untuk pengeluaran pemerintah. Dan ciri yang keempat, pajak memiliki fungsi sebagai pengatur anggaran dari suatu pemerintahan. Selanjutnya ada efisiensi ekonomi. Efisiensi dalam ilmu ekonomi digunakan untuk merujuk pada sejumlah konsep yang terkait dengan pemaksimalan serta pemanfaatan seluruh sumber daya dalam produksi barang maupun jasa. Jadi, inti dari efisiensi merupakan pemaksimalan serta pemanfaatan. Selanjutnya ada kriteria sistem ekonomi dikatakan efisien jika satu, tidak ada yang dapat dibuat lebih makmur tanpa adanya pengorbanan. Jadi intinya jika kita ingin mengelola sesuatu dengan efisien dalam suatu perekonomian, maka harus ada pengorbanan atau yang dikorbankan. Yang kedua, tidak ada keluaran yang dapat diperoleh tanpa adanya peningkatan jumlah masukan. Dan yang ketiga, tidak ada produksi bila tanpa adanya biaya rendah dalam suatu unit. Mari kita ambil contoh dari efisiensi dan pajak. Jadi, sebut saja nama seorang remaja ini Das. Dia merupakan warga negara Amerika. Jadi, Das ini rutin mengkonsumsi es krim sebanyak 10 es krim per minggu. Dan satu cup es krimnya berharga $1. Beberapa bulan kemudian, pemerintah menetapkan kewajiban bahwa setiap pembelian es krim dikenakan pajak sebesar 25%. Jadi, biaya yang harus dikeluarkan oleh Das setiap membeli es krim adalah $1,25. Mendengar hal tersebut, maka Das memutuskan untuk mengurangi konsumsi es krimnya menjadi 0 per minggu, atau Das sama sekali tidak mengkonsumsi es krim dalam seminggu. Namun, Das mengalokasikan dana yang tadinya dia gunakan untuk membeli es krim setiap minggunya untuk membeli barang lain yang tadinya dia tidak sukai. Jadi, intinya Das tidak lagi membeli es krim, namun dia membeli barang yang tadinya dia tidak sukai atau terjadi peralihan kesukaan. Selanjutnya kita memasuki materi kelebihan beban. Yang pertama, definisi kelebihan beban. Kelebihan beban merupakan ukuran dari hilangnya utilitas. Kelebihan beban merupakan suatu kerugian ekonomi yang diderita masyarakat sebagai akibat dari pajak dan subsidi. Jadi kita umpamakan ada sebuah kurva pembelian gandum dan jagung. Jadi untuk di horizontalnya merupakan kurva pembelian gandum dan di garis vertikalnya merupakan kurva pembelian jagung. Jadi sebut saja wanita ini bernama Ruth. Tiap tahun Ruth rutin membeli jagung dan gandum, dan jagung dan gandumnya tersebut sebelum dikenakan pajak terdapat di kurva di titik F. Namun setelah pembelian gandum dikenakan pajak, maka kurva pembelian gandum bergeser di titik D, yang dimana pengeluaran untuk membeli gandum lebih banyak daripada pengeluaran untuk membeli jagung setelah gandum dikenakan pajak untuk membelinya. Selanjutnya, distorsi dan redistribusi. Biaya distorsi biasanya diukur sebagai jumlah yang harus dibayarkan kepada orang-orang yang terkena oleh barang supply sehingga menjadikan kelebihan beban pajak. Beban kelebihan pajak meningkat sesuai dengan kuadrat tarif pajak. Total biaya distorsi dibagi dengan biaya pendapatan disebut biaya dana rata dan dana marginal atau MCF. Merupakan ukuran distorsi yang menyertai unit pendapatan terakhir yang dinaikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang burden access dengan kurva permintaan.
Konsep kelebihan beban dapat ditafsirkan kembali menggunakan permintaan kompensasi kurva. Interpretasi ini sangat bergantung pada surplus konsumen, perbedaan antara orang yang mau bayar untuk komoditas dan jumlah orang yang sebenarnya harus mereka bayar. Surplus konsumen diukur oleh area antara kurva permintaan dan garis horizontal adalah harga pasar. Asumsikan bahwa kurva permintaan kompensasi untuk gandum adalah garis lurus. Nah, di sini ada bentuk kurva. Anggaplah bahwa pajak pada tingkat persentase dikenakan gandum itu biaya marginal, sehingga kurva penawaran adalah garis horizontal bertanda S_B dan harga baru (1 + TB BB). Dengan kurva penawaran S_B, penawaran dan permintaan sekarang berpotongan pada G2. Di sini ada 3 karakteristik keseimbangan baru dengan pertama, surplus konsumen jatuh ke area antara kurva permintaan dan S_B adalah AGF, dan hasil pendapat pajak gandum adalah persegi panjang FDH karena pajak pendapat sama dengan produk dari jumlah unit, dan pajak dibayarkan pada setiap 1 TBB adalah GH. Tapi HD dan GH hanyalah basis dan tinggi masing-masing persegi, karena produk mereka adalah wilayahnya. Selanjutnya adalah dari jumlah surplus konsumen pasca pajak dan pendapatan yang dikumpulkan area HA FD adalah kurang dari surplus konsumen asli AHI. Dan berdasarkan area FID dalam efek ini, bahkan jika kita mengembalikan pajak untuk konsumen gandum sebagai mereka akan tetap menjadi lebih buruk oleh segitiga FD. Segitiga ini kemudian adalah beban yang berlebih dari pajak. Dari kurva tadi ada persamaan aljabar, yakni setengah NPB G1 T2B. N adalah nilai absolut dari elastisitas harga kompensasi gandum. PB X1 adalah total pendapatan yang dikeluarkan pada awalnya, dimasukkan dalam formula menunjukkan bahwa semakin besar pengeluaran awal pada perusahaan pajak komunitas, semakin besar akan beban yang berlebih. Kehadiran T2B yang menyatakan bahwa tarif pajak meningkat, beban berlebih naik dengan kuadrat. Penggandaan pajak melipat gandakan beban berlebih, hal yang lain sama. Dan selanjutnya, persamaan ini menunjukkan bahwa kelebihan beban dan lebih tinggi untuk pajak yang diterapkan pada barang dengan harga yang tinggi. Demikian dari permintaan, nilai absolut yang tinggi menunjukkan bahwa kompensasi menuntut cukup signifikan terhadap perubahan harga. Dengan demikian, kehadiran N dalam persamaan membuat rasa semakin pajak mendistorsi keputusan konsumsi semakin tinggi beban yang berlebih, dan juga menunjukkan bahwa lebih baik memajaki banyak komoditas dengan harga tarif lebih rendah daripada pajak beberapa komoditas pada tingkat yang lebih tinggi. Dengan kata lain, pajak yang lebih luas memiliki lebih sedikit beban yang berlebih yang pajak yang sempit. Selanjutnya ada kurva dari the distribution of income tax, yakni teori lebih dari beban berlebih juga untuk faktor seperti hal komoditas, jam kerja. Jacob dapat secara garis horizontal dan upah pada garis vertikal. Penawaran tenaga kerja kompensasi Jacob menunjukkan upah terkecil dan diminta untuk membuat setiap bulan. Awalnya, upah Jacob adalah jam kerja, upah dan kerja L1. Dengan cara hal yang sama, surplus konsumen antara kurva dan permintaan tinggi upah pasar ketika W surplus adalah ADF. Sekarang asumsikan bahwa pajak penghasilan pada tingkat T dikenakan pajak setelah
buka kurung 1 min tutup kurung W dan diberikan pada penawaran SL, jumlah tenaga kerja yang dicadangkan menjadi L2 garis L2 itu. Surplus Jacob setelah pajak dan itu AGH, dan pemerintah mengumpulkan pendapat dari kelebihan beban karena distori yang disebabkan oleh pajak ini pekerjaan adalah di mana hilangnya kesejahteraan. FDGH melebihi pajak yang dikumpulkan.